Oke, buat Carol, di sesi general ini ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan? Sebenarnya saya ingin tahu cara perkenalan yang benar tuh bagaimana sih Pak, kira-kira? Perkenalan itu apa? Perkenalan saat interview maksudnya? Atau Iya, betul perkenalan Pak. tertulis? Perkenalan saat pada interview dengan HR atau user. Oke, perkenalan diri pada saat wawancara kerja dengan HR atau user merupakan salah satu pertanyaan awal dan termasuk pertanyaan termudah saat interview. Poinnya di situ adalah ngomongnya nggak usah panjang-panjang, tapi dia sangat penting untuk apa? Memberikan kesan pertama terhadap kamu seutuhnya. Nggak cuma penampilan kamu, tapi ini dan gaya komunikasi kamu. Pada saat menyampaikan itu, aku akan fokus sama dua hal. Pertama adalah jawabannya, kedua adalah cara menyampaikannya. Pertama berkaitan dengan jawabannya, pada saat perkenalan diri itu, di dalam jawabanmu itu harus mengandung informasi nama kamu, pendidikan kamu, pengalaman kamu, prestasi kamu jika ada, dan kemampuan yang kamu miliki. Seolah-olah kamu bilang gini, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya ini, saya punya pengalaman ini loh, pendidikan saya punya ini, saya punya pengalaman kerja, saya punya magang, saya punya organisasi dan kepanitiaan. Dari semua pengalaman saya tadi, saat ini saya memiliki kemampuan ini loh, pengetahuan di bidang ini, hardware, software ini, dan lain-lain. Gitu. Perkenalan nama cukup nama saja. Nggak usah nyebutkan saya anak keberapa dari berapa, bapak saya ini, bu saya ini, adik saya ini, nggak usah. Cukup nama. Kedua, pendidikan. Pendidikan kamu menyampaikan, boleh pendidikan terakhir atau dua pendidikan terakhir untuk pendidikan formal. Misalkan kamu S2, kamu sampaikan S2 dulu baru S1. Atau S1 dulu baru S2 nggak masalah. Kalau kamu S1 atau diploma, sarjana atau diploma, sampaikan itu aja nggak apa-apa. Nggak perlu sama SMA gitu. Cukup menyebut saya adalah seorang lulusan S1 tingkatnya jangan lupa ya. Jangan saya lulusan psikologi dari universitas ini. Kamu harus masukin jenjangnya. Saya lulusan psikologi dari universitas ini. Kalau mau nyampein IPK juga boleh dengan IPK sekian. Itu pendidikan. Terus habis itu masuk ke pengalaman magang. Sorry, pengalaman. Pengalaman di luar pengalaman pendidikan. Nah, pengalaman di luar pengalaman pendidikan, ingat ya, pendidikan yang disebut pertama. Pengalaman di luar pendidikan itu kamu urutkan berdasarkan hierarki tertingginya. Hierarki tertinggi itu gini. Pertama, pengalaman kerja dulu jika ada. Kalau pengalaman kerja nggak ada, magang. Kalau magang udah nggak ada, kamu masuk ke organisasi dan kepanitiaan atau volunteer gitu-gitu. Ke arah situ. Kalau ini semua udah kamu masukkan, kamu boleh masuk ke skill. Tapi ada orang yang menyampaikan itu tadi di pendidikan, itu kan pendidikan formal. Langsung kamu tambahin pendidikan non formal. Saya merupakan lulusan S1 akuntansi dari universitas ini dengan IPK sekian. Saya memiliki pengalaman bootcamp selama 6 bulan berkaitan dengan accounting itu misalkan. Saya memiliki pengalaman pendidikan non formal, yaitu mengikuti bootcamp selama 6 bulan bagian digital marketing dan bootcamp ini ya misalkan kayak gitu. Jadi pendidikan boleh formal atau non formal dulu, baru masuk ke pengalaman. Urutannya kayak tadi, jual pengalaman kerja dulu jika ada, baru masuk ke magang, baru masuk ke organisasi dan kepanitiaan. Di sini, aku biasanya akan menyarankan pengalaman-pengalaman ini cukup mentioning, nggak usah di-explain terlalu dalam. Biar nanti dijelaskan di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Misalkan, kalau kamu ada pengalaman kerja. Saya memiliki pengalaman kerja total selama 3 tahun. Saya pernah menjadi seorang customer service selama 1 tahun di Bank BCA dan menjadi teller selama 2 tahun di Bank Mandiri. Misalkan gitu. Mention aja gitu. Kalau organisasi, sorry, kerja tadi udah kamu mention aja gitu kan, secara gambarannya. Terus turun ke bawah itu ke magang. Magang kamu boleh mention atau nyebut tanggung jawab, tapi cuma satu kalimat. Kalau nggak ada pengalaman kerja. Saya merupakan seorang lulusan baru, misalnya tadi, saya merupakan lulusan baru S1 akuntansi dari universitas ini dengan IPK sekian. Saya memiliki pengalaman magang selama 6 bulan di PT bla 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 bla. Di sana saya bertanggung jawab untuk melakukan A, B, C, D, E, F, G. Udah mentioning aja gitu. Nggak usah panjang-panjang.
Habis itu kamu masuk ke organisasi dan kepanitiaan juga mention aja. Selama periode kuliah saya juga aktif dalam beberapa organisasi dan kepanitiaan. Di antaranya menjadi ini di himpunan ini, menjadi ini di sini, menjadi ini di sini gitu. Udah mentioning aja. Setelah mentioning tadi, nama udah, pendidikan udah, pengalaman udah. Sekarang kamu masuk ke skill. Kenapa kok masuk ke skill? Karena sebenarnya tuh intinya kamu kayak mau ngomong, Bapak Ibu, ini background saya, dari background pengalaman saya ini, sekarang saya bisa ini. Nah, gitu. Jadi makanya masuknya ke skill. Jadi kalau udah ngomong kayak tadi, dari pengalaman saya tadi, saat ini saya memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang accounting, meliputi penguasaan teori ini. Selain itu, saya juga terampil dalam mengoperasikan software A, B, C, D, F, G untuk keperluan administrasi. Saya juga terbiasa untuk berkomunikasi dengan banyak orang, baik menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maupun bahasa Mandarin. Intinya tonjolkan skill-skill yang teknis dulu. Oke? Soft skill boleh nggak? Boleh. Tapi jangan kebanyakan soft skill atau jangan hanya menyebut soft skill. Karena kalau hanya menyebut soft skill atau kebanyakan soft skill, nanti akhirnya kayak klaim pribadi. Saya orangnya jujur, tekun, rajin, tepat waktu, mampu bekerja individu, tim, apa-apa. Kayak nah, itu kan klaim pribadi terus gitu. Ya kan? Jadi bahkan soft skill pun nggak usah disebut, nggak apa-apa. Kamu nyebut hard skill atau technical skill berupa satu industry knowledge. Industry knowledge itu berkaitan dengan bidang keilmuan yang berkaitan dengan profesi yang kamu lamar atau yang berkaitan dengan mata-mata kuliah kamu, ya kan? Terus hubungannya sama tools atau alat, baik itu hardware atau software yang kamu kuasai. Kemudian tiga adalah kemampuan komunikasi menggunakan bahasa apa aja gitu-gitu gitu. Itu boleh menyebutkan sampai situ. Dari pengalaman saya tadi, nah kalau aku rangkum jadi satu, kurang lebih gambarannya begini. Perkenalkan nama saya Caroline, saya merupakan lulusan S1 Hukum dari universitas ini dengan IPK sekian. Saya memiliki pengalaman magang selama sekian bulan di PT ini. Di sana saya bertanggung jawab untuk melakukan ini, menyusun ini, dan membuat ini. Selain itu, selama periode kuliah, saya juga aktif dalam berbagai organisasi dan kepanitiaan. Di antaranya, saya pernah menjadi seorang sekretaris di himpunan ini, kepala divisi ini di sini, dan telah menyelesaikan 5 event sebagai ketua panitia. Dari semua pengalaman saya tadi, saat ini saya memiliki pengetahuan di bidang hukum, meliputi hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum ini. Saya juga dapat mengoperasikan software-software untuk keperluan administrasi berupa Microsoft Word untuk pembuatan laporan, Microsoft Excel untuk pengelolaan data, maupun Microsoft PowerPoint untuk presentasi data. Saya juga terbiasa menggunakan tools-tools yang dapat digunakan di sosial media, seperti untuk pembuatan konten foto dan video, menggunakan Filmora, CapCut, dan Canva. Saya juga terbiasa untuk berkomunikasi dengan banyak orang berdasarkan pengalaman saya di magang maupun di organisasi dan kepanitiaan yang saya sebutkan sebelumnya. Saya dapat berkomunikasi dengan baik, baik menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maupun bahasa Jepang. Udah, sampai situ dulu boleh. Tapi kalau mau dilanjut lebih dalam lagi, kamu, ini advance lagi, kamu masukin ke hubungan kamu ngelamar kerja di PT ini. Beberapa waktu yang lalu, saya memperoleh informasi lowongan pekerjaan di sini untuk menjadi seorang staf legal. Saya yakin berdasarkan keinginan yang kuat saya dan pengalaman yang sudah saya miliki, pengalaman saya tersebut dapat saya aplikasikan di perusahaan ini saat saya diberikan kesempatan. Terima kasih. Gitu. Udah gitu aja nggak masalah. Jadi ngomong itu dilatih. Jangan pakai metode menghafal. Selalu di dalam pikiran itu, kamu itu siapa, kamu punya pengalaman apa, sekarang bisa apa. Intinya itu aja kalau perkenalan diri. Kamu itu siapa? Nama. Kamu punya pengalaman apa? Pendidikan, kerja jika ada, magang, organisasi, dan kepanitiaan, beserta prestasinya kalau ada. Sekarang bisa apa? Skill. Udah, intinya itu perkenalan diri. Bahasa itu aku ngomong isinya dulu ya. Oke? Nah, itu adalah yang ada di perkenalan. Nah, cara menyampaikannya bagaimana? Cara menyampaikannya ada dua yang aku harus ngomong karena ini masalah komunikasi dari sisi verbal maupun non-verbal. Dari sisi verbalnya, jelas ya, kamu pakai bahasa baku, bahasa Indonesia. Tapi tetap kalau nanti interviewnya bahasa Inggris, ya pakainya bahasa Inggris gitu. Ya, terus selain itu, kamu di sini juga harus menggunakan nih bahasa-bahasa ya jelas gitu. Ya nantilah dilatihnya gitu ya. Jadi kelihatan antusias gitu. Dari sisi nonverbalnya biasa ada smile, ada eye contact.
Gestermu bener-bener kayak orang antusias, yang happy, yang bener-bener kayak, ini yang aku impikan loh, kayak gitu. Bersemangat gitu. Untuk apa? Memberikan kesan pertama yang bagus, kayak gitu. Nah, itu adalah cara untuk menjawab pertanyaan. Silahkan perkenalkan diri Anda. Durasinya gimana? Durasinya biasanya di atas 1 menit dan di bawah 5 menit, gitu. Jadi silahkan kamu coba latih dan jangan berusaha untuk menghafal cara jawab. Kenapa? Nanti nggak kelihatan ngalir. Karena proses interview itu bukan proses store hafalan. Oke. Interview itu ngobrol. Gitu. Oke, Carol. Ada pertanyaan nggak atau ada pertanyaan lain nggak? Pertanyaan lain sih Pak. Hmm, Gimana tuh? Boleh sambil ngopi loh Kalau ya. ya nggak apa-apa. Kalau misalkan saat sedang kayak nggak bisa kita jawab tuh kita gimana sih Pak baiknya Pak? Oke. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya nggak bisa dijawab gitu. Oke. Sekarang kita ngomongnya itu adalah kita nggak bisa jawab itu bisa kita sambil berimajinasi nanti kalau aku ngalamin itu atau pada saat hal hal itu terjadi gitu. Nah, sekarang kalau kita dari jauh-jauh hari nih, gitu, kita khawatir ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita jawab, maka yang harus kita lihat dulu adalah satu, kita harus punya persiapan tentang pertanyaan itu tuh sebenarnya boleh dijawab atau tidak. Karena tidak semua pertanyaan itu boleh dijawab. Misalkan, satu, pertanyaan yang hubungannya itu sama melecehkan, meremehkan diri sendiri, orang lain, atau menimbulkan opini-opini tertentu lagi digiring gitu loh, nggak perlu dijawab gitu. Apa yang masalah pribadi gitu, hal-hal yang sifatnya rahasia atau menjelekan diri sendiri, orang lain, instansi sebelumnya atau apapun itu, nggak usah dijawab kayak gitu. Atau hal-hal yang nggak berkaitan dengan itu gitu. Jadi yang sifatnya begitu-begitu ya, apa yang sara dan lain-lain nggak usah dijawab kayak gitu. Yang nomor dua, pertanyaan yang harusnya dijawab. Nah, maksudnya bukan yang berkaitan dengan itu. Nah, kalau di luar itu udah dicoret ya ini ya, udah pertanyaan blacklist lah ini ya gitu. Ada dua case gitu. Pertanyaan ini tuh sebenarnya pertanyaan yang aku harusnya tahu, ya kan? Dan akhirnya aku harusnya jawab, atau sebenarnya pertanyaan ini tuh memang aku memang belum pernah belajar, jujur aja, paham nggak gitu. Ya. Jadi misalkan kamu jurusan A, pertanyaan ini tuh sebenarnya berkaitan dengan mata kuliahmu, tapi kamu Ya. lupa. Ah, itu nggak boleh, paham nggak? Hmm. Gitu. Kamu jurusan hukum misalkan. Jurusanmu apa sih? Psikologi Pak. Oh, salah. Jurusanmu Ya. psikologi. Ya. Aku nanya sama kamu istilah-istilah psikologi. Coba jelaskan proses rekrutmen dari A sampai Z. Kamunya bingung gitu di situ. Hmm. Jadi di aku ibaratnya kalau nanya proses rekrutmen dari A sampai Z, kalau bukan sama jurusan psikologi sama siapa dong? Nah, gitu loh. Ini adalah pertanyaan yang kamu nggak boleh, nggak bisa, paham nggak? Gitu. Ya Pak. Jadi kalau antisipasi jauh-jauh harinya gimana? Jangan sampai pertanyaan yang nggak bisa dijawab adalah pertanyaan yang wajib aku jawab. Gitu. Oke. Karena itu berkaitan dengan apa yang sudah saya pelajari, yang udah aku pelajari atau aku alami. Lah, untuk mengantisipasi itu, kamu harus melakukan 4 hal. Pertama, baca ulang CV-mu dan dokumen-dokumen pendukungnya beserta kedalaman-kedalamannya. Pertanyaan di interview itu kan ibaratnya nggak bakal jauh-jauh dari CV-mu kan intinya. Jangan sampai kamu di CV nulis lulusan psikologi, pernah magang jadi staf rekrutmen, pernah menangani setelah magang itu sekian ratus proses rekrutmen per bulan. Tapi kamunya sendiri lupa. Nah, kan lucu. Yang ngalamin kamu, yang nulis kamu, yang nyerahin dokumennya kamu, lah aku cuma nanya ini kok malah kamu lupa. Akhirnya jadi ragu, beneran kamu alamin nggak? Beneran kamu lakuin nggak? Jangan-jangan temanmu. Nah, gitu-gitu loh, ya. Jadi wajib nomor satu adalah baca ulang dokumen-dokumen yang kamu kirim, termasuk mata kuliah kamu dan lain-lain. Sambil sibuk lamar kerja kan kamu sambil inget-inget itu. Yang nomor dua, riset soal perusahaan. Buka websitenya, buka sosmednya, buka Google Maps-nya, lihat produknya, lihat testimoni pelanggannya, pembelinya, kalau memang itu ada produk atau layanannya, gitu kan. Riset soal perusahaan. Tiga adalah riset soal posisi yang kamu lamar. Tugas dan tanggung jawabnya apa? Jangan sampai kamu nggak ngerti tugas dan tanggung jawabnya, padahal cari di Google. Misalnya kamu ngelamar sebagai seorang staff rekrutmen, cari aja di Google, walaupun kamu nggak pernah masuk ke PT itu. Tugas dan tanggung jawab staff rekrutmen, KPI staff rekrutmen, struktur organisasi HRD. Kan HRD ada banyak tuh. Perusahaan yang gede itu kan strukturnya bisa dibagi-bagi. Nggak cuma HR generalis gitu ya, gitu.
Nah, itu kamu harus paham. Oh, dia ada rekrutmen, ada yang employee blending, ada yang combine, ada yang ini, ada yang ini. Nah, itu kamu harus tahu itu ibaratnya itu. Terus nama-nama mata kuliahmu. Kamu lampirin transkrip nilainya A, aku baca di situ. Kamu nggak tahu, nanti dihubungkan dengan itu. Jadi, baca ulang dokumenmu, riset soal perusahaan, nomor tiga adalah riset soal posisi yang dilamar. Kayak gitu. Dan yang nomor empat adalah belajarlah pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul saat interview. Di luar sana, udah banyak sekali orang yang telah menghadapi interview dengan berhasil. Sebagian orang tadi berbaik hati untuk berbagi tips dan trik interview. Ada yang bentuknya video, kayak di YouTubeku, aku bikin playlist judulnya tes interview. Dengerin. Ada yang video-video orang juga ada pasti. Ada yang bentuknya artikel, ada yang bentuknya buku. Silahkan pelajari semua. Jangan sampai ditanya pertanyaan yang biasa muncul saat interview, kamu juga bingung nggak bisa jawab. Nah, mempelajari hal ini, baca ulang dokumen, riset perusahaan, riset posisi, sama belajar tentang pertanyaan interview yang biasa muncul, itu adalah salah satu cara antisipasimu biar kamu tidak bakal gagal jawab saat interview gara-gara nggak ada ilmunya atau lupa gitu. Oke? Tapi kalau udah di situ, kemungkinan selain tadi ya, memang pertanyaan nggak perlu dijawab. Atau kedua, masalah ilmunya. Yang ketiga adalah caranya gitu. Jadi interview itu kan nggak cuma masalah jawabannya gitu. Tapi bisa aja cara, kenapa aku waktu itu nggak bisa, ada kemungkinan aku nggak bisa jawab ya. Mungkin aku gugup. Misal interviewnya, kamu pikir interview sama HRD aja, ternyata di sini HR ada orang banyak gitu, panel malahan. Atau malah kandidatnya banyak nih. Kamu sendiri yang fresh graduate ini berpengalaman semua nih, ngomongnya udah istilah gini gitu yang, aduh aku nggak tahu lagi itu apa. Terus kamu akhirnya gara-gara atmosfer itu kamu tertekan, langsung ada di lingkungan stress interview gitu. Gitu. Nah, kalau ini cara ngelatihnya gimana? Cara ngelatihnya adalah latihan ngomong. Sering-seringlah role play sama diri sendiri dulu boleh, atau nanti misal kamu sama aku atau sama siapa, kamu punya mentor atau siapa gitu yang bener-bener di record terus ngomong, latihan ngomong, itu nantilah kita bikin latihan itu bisa gitu. Itu juga adalah cara mengantisipasi kamu gagal jawab gara-gara apa, kurang fokus, ngeblank, mau bilang apa bu tadi pertanyaannya bu, wah nggak enak gitu, padahal di situ kamu lagi melamun misalkan atau gugup dan lain-lain gitu. Ini adalah cara mengantisipasi nggak bisa jawab pertanyaan dari jauh-jauh hari gitu, ya kan. Tapi kalau udah pada saat momen interview itu kamu nggak bisa jawab, apa yang terjadi? Disitulah seninya. Saat kamu sudah terbiasa mempersiapkan antisipasi gagal jawab jauh-jauh hari, biasanya saat di tempat itu kamu bisa melakukan improvisasi. Paham nggak? Sama kayak orang main band, kamu udah biasa latihan, set gitu. Terus tiba-tiba saat manggung, listriknya mati. Kan kalau udah biasa latihan kan vokalisnya nggak ada suaranya di mic. Ya. Ya udah kan dia misal ngidupin HP terus gini-gini terus ayo nyanyi bareng gitu-gitu biar ada suaranya. Improvisasi. Lagunya tetap jalan gitu. Ingat ya, persiapan jauh-jauh hari menyebabkan kamu bisa improvisasi saat di interview itu. Nah, pertanyaannya tetap sama. Baik yang jauh-jauh hari atau saat interview itu, kamu harus tahu ini tuh pertanyaan yang nggak sepatutnya dijawab, ya kan? Atau yang harusnya aku bisa jawab, tapi aku lupa gitu. Atau ya yang tadi, aku tuh sebenarnya cuma gugup aja gitu. Dalam tanda kutip, cara improve-nya, cara ngelasnya kamu tahu gitu. Kalau ini berkaitan sama pertanyaan-pertanyaan yang nggak harus dijawab gitu. Karena kamu sebenarnya lagi diuji. Kadang tuh pertanyaan nggak penting, nggak harus dijawab tuh memang buat nguji kamu fokus sama interview nggak gitu. Oh halo Karo, ini pernah ada nih interview ya, salah satu teman yang ada di sesi privateku ya gitu. Aku tanya misalnya, hey Karel gimana kabarnya gini gini gini, oh ya kamu asalnya dari mana Karel? Oh dari Surabaya, saya Surabaya Pak. Oh Surabaya, kemarin saya habis dari Surabaya loh, kamu tahu nggak warung yang namanya ini itu gini gini gini, oh iya saya pernah makan di sana, mah cerita itu ada loh yang nggak begitu, itu beberapa kali orang kayak gitu yang kayak bapaknya mbak cerita gitu loh kayak gitu. Terus habis itu
Oh iya saya pernah ke sana gini 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 gini. Nanti terus kamu ke daerah sini tahu nggak? Pernah tahu makanan ini nggak? Pernah Pak saya gini gini. Kan ini sebenarnya kamu kayak jawab terus nyimpang terus kan gitu. Terus gimana? Balikin aja ke tracknya. Oh gitu. Oh ya udah kamu udah pernah nyobain bakso di jalan ini belum? Tuh enak tuh nanti makan ke sana ya gitu. Kamu jawab aja, oh ya Pak, saya belum pernah ke sana Pak. Doakan saya diterima di rekrutmen ini ya Pak. Nanti kalau saya ditempatkan di cabang sana, nanti saya semoga bisa mencoba bakso itu bersama teman-teman. Udah tuh. Kan cara baliknya begitu misalkan. Contohnya loh ya, gitu. Ini ada contoh lain sih, tapi nggak bakal aku sampaikan di sini gitu. Ini cara ngebalikin ke tracknya lagi, contohnya begitu ya kan. Tapi ada suatu pertanyaan yang sifatnya itu parsial, yang kamu tuh sebenarnya nggak tahu jawabannya karena memang belum pernah gitu. Maka kalau ada pertanyaan yang nggak bisa jawab tapi sifatnya nggak pernah, coba diuraikan dulu pertanyaan tersebut biar tidak bisanya itu bukan tidak bisa yang mutlak tapi parsial. Nah, ini lucu nih bahasanya. Apa itu? Oke. Kalau nggak bisa jawab, kok bisa nggak bisa jawab parsial? Tuh contohnya gini. Karel coba jelasin dong cara, misalkan apa ya? Karel coba dong jelasin cara bikin mie pakai panci. Waduh, nggak ngerti lagi aku cara bikin mie pakai panci. Gitu. Aku anakos lagi. Sejauh ini aku cara bikin mie-nya itu pakai Magicom gitu. Sekalian kayak bikin mie gitu. Ya. Sebenarnya kan ini dua pertanyaan jadi satu. Carol coba dong jelaskan cara bikin mie pakai panci. Artinya kan ini sebenarnya pertanyaan, jelaskan cara bikin mie, Sarah jelaskan cara pakai panci. Bener nggak? Ya. Nah. Nah, yang kamu nggak pernah itu bikin mie atau pakai pancinya? Pakai pancinya kan? Nah, Hmm. sekarang kamu jelaskan cara bikin mie tapi pakai Magicom misalkan. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Kebetulan sejauh ini saya belum pernah memasak mie menggunakan panci Pak. Biasanya saya menggunakan Magicom. Nah, itu rasanya lebih enak Pak. Biasanya cara saya adalah saya melakukan ini, setelah itu ini. Kalau dilihat dari tekstur dan rasanya tuh jadi lebih semacam ini, Pak, gitu. Karena pernah nggak? Coba jelasin dong tentang cara edit foto pakai Photoshop, gitu. Terima kasih, Pak, untuk pertanyaannya. Saya belum pernah melakukan editing foto, memproduksi konten foto menggunakan Photoshop. Biasanya saya menggunakan CorelDRAW maupun Canva. Nah, untuk cara melakukannya, biasanya saya melakukan ini. Dalam waktu 1 hari, saya bisa memproduksi sekitar sekian dokumen, atau sorry, sekian konten. Caranya dengan begini, dan masing-masing kalau pada saat sudah diposting, itu engagementnya sampai dengan sekian, impresinya sekian gitu. Karena pernah nggak kamu nonton konser pakai baju biru? Nggak, Pak. Itu seolah-olah tuh kayak nonton konser nggak pernah, nonton konser nggak pernah, pakai baju biru nggak pernah gitu. Karena pernah nggak kamu nonton konser pakai baju biru? Oh, saya sering nonton konser, Pak, tapi biasa pakai baju pink. Nah, gitu. Paham nggak maksudnya? Itu Paham, paham. contoh nggak tahu atau nggak pernah yang parsial. Itu harus menyimak. Makanya saat interview itu active listening sekali. Gitu. Apalagi kalau ngobrolnya sama user. Aku bukan HR. Aku punya pengalaman user. Gitu. Oke. Nah, gitu. Aku pernah interview orang untuk aku jadiin timku. Gitu. Nah, di situ sebenarnya orang yang active listening sama nggak pasti tahu di situ. Gitu. Memang ada yang pertanyaannya itu nggak digabung kayak tadi. Kamu pernah ngapain aja pakai Excel? Nah, gitu. Ya kan? I- Itu. Jadi kan kayak tunggal, kamu pernah pakai Excel atau enggak. Tapi kan kadang kayak, jelasin dong waktu kamu bikin ngolah data ini pakai Excel gitu. Waduh, aku nggak pernah ngolah data itu lagi. Tapi kalau pakai Excel ya pernah gitu. Nah, ya udah disampaikan. Mohon maaf Pak, saya belum pernah mengolah data itu menggunakan Microsoft Excel. Biasanya saya mengolah data menggunakan Microsoft Excel itu untuk keperluan pengolahan data ini yang nanti disajikan melalui diagram pie, melalui ini, dashboard, melalui ini menggunakan Excel gitu. Ingat ya, parsial. Jadi perhatikan, nggak bisa jawab itu nggak selamanya langsung kayak waduh, nggak bisa. Itu kadang pertanyaan bisa diparsialkan. Paham ya logikanya ya? Ya, Paham kan? paham. Kepikiran kan? Pernah nggak ngalamin pertanyaan parsial gitu? Pasti pernah. Gitu. Walaupun kamu nggak notice atau notice pasti pernah Ya. gitu. Ya kan? Kayak gitu. Nah, tapi nanti tetap kalau misalkan ada pertanyaan yang sebenarnya itu kamu harusnya tahu, kamu harusnya pernah, tapi memang ada yang lupa gitu.
Maka kamu ya jujur saja menyampaikannya yang lupa tadi gitu. Bahwa mohon maaf untuk detail penggunaan ininya saya ada sedikit yang lupa gitu. Namun waktu itu yang saya lakukan semacam ini. Jadi ngomongnya tuh lebih kayak ke yang nggak perlu nyebut istilah-istilah detailnya gitu loh. Lebih ke alurnya gitu. Gitu. Jadi gitu. Nggak usah yang terlalu diplomatis. Misalkan diplomatis kayak mohon maaf untuk hal tersebut nanti akan saya cek kembali. Emang kita ketemu lagi. Gitu. Langsung jujur aja kalau lupa lupa, kalau belum pernah nggak pernah gitu. Belum tahu gitu. Tapi tetap kenapa aku bilang parsial tadi itu perlu dilakukan? Karena kamu harus jual yang lain. Logikanya tuh kayak kamu Hmm. dagang di pasar. Bu, ada sawi nggak? Wah, nggak ada. Orangnya pergi mungkin gitu. Bu, ada kentang nggak? Nggak ada. Tapi ada jengkol nih, banyak nih. Lagi diskon loh harganya sekarang. Jadi gini-gini, tawar yang lain langsung gitu loh. Kan kamu Hmm. lagi jualan, interview kan lagi jualan. Ingat ya, interview itu bukan proses tor hafalan. Interview itu jualan. Kamu lagi ngejual diri kamu sendiri, yang beli perusahaan. Gitu. Jadi jangan buru-buru bilang, nggak ada. Kalau nggak ada, nggak pernah. Saya nggak tahu. Itu kan mutlak ya. Gitu. Iya. Ada ayam nggak? Oh, nggak ada. Oh, tapi sekarang kita lagi ada ikan, lagi gini, 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 gini. Ini lagi diskon loh, Bu. Wah, gitu. Coba pakai logika pedagang kayak begitu. Hmm. Itu nggak, jadi orang-orang kayak gitu tidak mudah bikin orang tuh ganti topik, aku langsung belok atau gimana gitu. Itu caranya gimana? Dilatih. Tapi logikanya masuk ya, Mas. kebayang ya. Ah, oke. Hmm. Karena nanti kamu kalau keterima kerja jadi rekrutan nih, aku jadi kayak ngajarin HR gitu, ya gitu. Gitu. Jadi kalau kamu tahu ya, kamu jangan ngerjain apa kandidat yang nanti kamu interview juga gitu. Tahu kan rasanya gitu. Oke, terus Ya. gimana? Apa ada pertanyaan apa lagi? Em, nah, buat cara brandingnya tuh yang kayak tadi gimana sih Pak? Apa cara Ada apa? branding? Ya, yang tuh ada trik, tips and triknya gitu nggak sih Pak? Kayak gini, kalau kita mau ngomongin branding kandidat ya, seorang kandidat cara branding kepada perusahaan itu bahasa aku tuh 70-80% itu tuh branding jangka panjang gitu. Yang 20% itu branding jangka pendek. Branding jangka pendek itu adalah ya branding saat proses rekrutmen itu. Branding saat rekrutmen itu sebenarnya branding itu kan kamu lagi pengen dicap apa, dikenal sebagai orang yang gimana, di notice. Nah, di notice sama HRD atau user. Tapi kan sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah kamu di notice sampai dengan keterima kan ya, gitu. Hmm. CV-mu di notice, psikotesmu di notice, interviewmu di notice, medical check-upmu di notice kayak gitu. Nah, untuk bisa di notice di itu semua, sebenarnya simple, yaitu apa? Ikuti cara main mereka dengan tanpa melewatkan detail-detail kecil. Misalkan kamu diberikan undangan untuk psikotes, balas aja walaupun bilang ucapan terima kasih. Sebelum itulah kamu kamu ada HRD posting loker di LinkedIn. Terus kamu lamar, ya kan? Setelah kamu lamar, ya HRD tersebut kamu ajak ngobrol, kamu connect dulu kek baru di DM atau di komen. Terima kasih Bu Caroline untuk informasi lokernya. Saya tertarik untuk mengisi posisi tersebut. Baru saja saya mengirimkan lamaran ke email Ibu. Semoga sudah diterima dengan baik ya. Dipersilahkan untuk mereview akun LinkedIn saya apabila Ibu masih membutuhkan informasi tambahan terkait dengan kualifikasi saya. Hal-hal kecil kayak gini tuh gampang dinotis gitu. Yang di saat orang lain cuma interested atau cuma ngirim-ngirim doang, kamu tuh ngajak ngobrol orangnya gitu. Sama, lamar kerja udah, terus kayak psikotes, ya udah psikotes, selesai psikotes udah dikirim gitu. Orang tersebut chat lagi, Ibu terima kasih untuk kesempatan psikotes hari ini. Walaupun mungkin yang ngerjain psikotes tuh bukan ibu ini karena rekruternya ada banyak misalkan gitu kan. Tapi nggak apa-apa, terima kasih sama itu karena kamu taunya itu. Ibu terima kasih untuk kesempatan ininya gitu-gitu gitu. Apabila masih membutuhkan informasi tambahan, dipersilakan menghubungi saya melalui WA ini atau email ini gitu. Mau ajak ngobrol lagi. Selesai interview juga sama gitu, di notice-notice yang kecil-kecil gitu. Ini aku nggak ngomong kayak kamu persiapkan sebaik mungkin masing-masing tahapnya ya itu pasti jelas, bener nggak? Psikotes ya siap-siap Hmm. psikotes, interview ya siapkan Hmm. interview. Tapi maksudku kita ngomongin notice itu adalah satu hal kecil yang jarang dilakukan orang akhirnya kamu jadi beda. Karena yang namanya beda itu nggak harus yang kontras. Beda itu bisa modifikasi dari yang sudah ada. Pedagang-pedagang, logika pedagang pasar lagi, pedagang yang pasar lagi yang semua. Kebanyakan nulis
kayak produk-produknya tuh ditaruh di banner-bannernya gitu. Sebenarnya kan memberikan informasi ke orang yang lewat kan. Ya. Nah, kamu modifikasi dikit memberikan informasinya gimana? Nggak cuma banner kamu beri di depan. Kak, kak, ayo kak beli kak dibeli sini 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 gitu-gitu. Atau kamu rame-rame sendiri gitu-gitu. Ayo kak gini gini gini. Ya. Namanya usaha gitu. Sama gitu. Hmm. Orang yang di notice tuh kayak gitu. Ya kan? Gitu. Kalau kamu punya kandang ayam, terus tiba-tiba isinya ada 1.000 ayam. Tiba-tiba ada ayam yang petok, 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 petok gitu. Kamu buka. Hmm. Yang kamu liatin yang diem apa yang petok-petok itu kenapa sih gitu? Iya nggak? Kan Yang yang cepat. diliatin itu kan yang itu kan. Gitu. Atau kita balik deh. Ada yang rame. Di pojokan tuh ada anak yang diem. Pasti yang kamu perhatiin yang itu. Nah itu. Coba lakukan hal-hal kayak gitu. Bilang terima kasih. Bilang ini. Terus fast respon. Gitu-gitu. Terus connect gini gitu. Gitu. Itu adalah kegiatan-kegiatan penyerta tadi yang ada di proses rekrutmen gitu. Tapi itu aku bilang tadi porsinya cuma 20%, 30%. Pokoknya porsinya kecil. Karena momen interaksinya tuh ya selama proses rekrutmen tersebut kan gitu. Jadi kamu dikenal dalam jangka waktu yang terlalu pendek, sangat pendek. Tapi yang 80% ini jauh. Itu apa? Branding di sosmed. Kamu pengen dikenal sebagai orang yang jago di bidang psikologi? Ngontenlah dengan ilmu psikologimu. Berbagilah ilmu yang bisa dan kamu terbiasa gitu. Mau konten apapun tips dan trik ini itu. Karena sambil bikin konten, kamu selain sambil belajar diri sendiri, untuk diri sendiri, kamu juga membangun branding tadi, Hmm. gitu. Aku dokter, lulusan S1 kedokteran, aku pengen branding, aku tuh jago di bidang kesehatan, aku nggak bakal teriak-teriak, saya dokter, saya baru wisuda, saya hebat, nggak usah gitu. Besok aku bikin konten. 5 olahraga yang menyehatkan titik-titik. Nah, udah. 5 olahraga yang menyehatkan jantung. Besoknya aku bikin konten 5 olahraga yang menyehatkan hati. Besok 5 olahraga yang menyehatkan tulang. Ah, gitu-gitu terus. Gitu. Tips menjaga kesehatan titik-titik di rumah. Titik-titiknya tuh diganti diisi nama-nama organ misalkan gitu. Enak. Manfaat titik-titik bagi kesehatan. Titik-titiknya diganti nama-nama sayur, nama-nama buah, nama-nama daging, nama-nama kegiatan. Aku ngonten gitu terus simple itu. Nggak perlu aku masukin istilah-istilah kesehatan, nama penyakit ini istilah ilmiah nggak usah. Kontenku bisa dinikmatin nggak urus sama sesama teman sejawat dokter, orang kesehatan juga. Orang-orang yang lagi sehat nggak perlu sakit, terinfo soal itu. Akhirnya apa? Kamu jadi pusat perhatian. Di antara orang yang merhatiin kamu itu, ada orang yang lagi nyari kamu. Itu juga sama. Kamu sharing-sharing soal psikologi dan lain-lain, bentuknya artikel bisa, video bisa, poster-poster gambar bisa gitu. Ntar kalau kamu ikut sesi bimbinganku, aku ajarin itu gitu. Terus akhirnya diposting dengan sedemikian rupa sampai ada narik atensi. Itu yang liatin kamu tuh nggak cuma HRD atau user, sesama job seeker pun juga malah terinfo dari kamu gitu kan. Dari situ nanti di antara orang-orang kerumunan yang ngelilingin kamu itu, pasti ada yang penasaran sama kamu, dikunjungi LinkedIn-nya, Menarik. dan dikepoin. "Oh, ini anak yang kemarin ngelamar di itu bukan ya gitu, gitu. Atau paling nggak udah hafal namamu. Karena kalau kamu udah konten terus, udah berkoneksi, namamu akan muncul terus. Suatu saat pada saat kamu ngelamar kerja di suatu perusahaan, terus connect, di LinkedIn, ini ada LinkedIn-nya dikunjungi. Lah, kita ada temenan. Oh, dia tuh yang ini ya. Itu sering kali teman-teman yang mungkin kamu lihat ada di YouTube-ku ya gitu. Yang kayak begitu. Malah kadang tuh HRD-nya sama job seeker-nya itu satu grup lagi di grup lokerku gitu. Yang ngobrolnya kayak gini langsung itu banyak kita mah gitu kagak kan kita kan sharing terus saya dapat loker ditanya HR ya dapat loker dari mana dari grup WA siapa yang punya kagak oh ya kamu di grup berapa grup segini akhirnya mah jadi ngobrol gak ada interview itu kayaknya gitu oh ya kamu di sini ya kamu ya gini gini terus ngobrol gitu gitu jadi ya itu tadi maksudnya branding jangka panjang inilah yang menjadi investasi kamu bahkan nanti pada saat kamu udah dapat kerja jangan berhenti aktif di sosmed gunakan sosmed lebih dari sekedar untuk hiburan, lebih dari sekedar untuk itu kan buat me time-ku, untuk my Ya. family gitu. Tapi sekarang gimana caranya orang ngunjungin LinkedIn-ku, orang yakin aku paham, jago di bidang psikologi. Orang ngunjungin TikTok-ku juga sama, orang ngunjungin IG-ku juga sama. Kalau perlu orang ngunjungin TikTok-ku bisa nemuin LinkedIn-ku, orang nyari di Google bisa nemuin LinkedIn-ku gimana gitu-gitu.
kayak gitu. Nah, itu adalah cara di notice. Ingat ya, gitu. Di notice itu bukan sekedar dikunjungi, dikunjungi gitu-gitu. Itu cuma bagian terkecil dari 20% tadi, gitu. Selesai proses rekrutmen pun sampai kamu diterima itu menurutku masih porsinya kecil sekali karena di notice yang lebih panjang tuh ini. Kenapa? Karena yang 80% ini kamu bisa di notice sama perusahaan yang bahkan lagi gak mempekerjakan kamu. HRD di luar sana yang lagi nggak mempekerjakan kamu itu bisa notice kamu. Yang mungkin suatu saat kalau kamu keluar bisa masuk ke perusahaan itu. Gitu. Kan lebih seru kayak gitu, di notice sama semuanya. Teriak-teriak, ayo dibeli, dibeli, beli. Orang pada ngumpul, gini-gini. Pasti di antara orang yang ngumpul ini pasti ada pembeli. Gitu. Masalahnya kan kamu nggak ngerti kan HRD mana yang akhirnya bakal ngerekrut kamu kan. Ya sudah, untuk yang jangka panjang ini apa? Kumpulin aja HRD rekruter sebanyak mungkin. Orang yang seindustri sebanyak mungkin. Nanti pasti ada yang nyangkut cepat atau lambat gitu ya. Paham ya logikanya ya? Oke, Paham, Pak? jelas ya?